Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur untuk meningkatkan kebugaran fisik, kesehatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini dapat meliputi berbagai kegiatan seperti lari, berenang, bersepeda, dan banyak lagi. Olahraga juga membantu dalam pengembangan keterampilan, membangun ketahanan mental, dan meningkatkan interaksi sosial. Olahraga dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar aktivitas fisik. Hal ini termasuk pentingnya menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta penghormatan terhadap tubuh sebagai karunia-Nya. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk hidup sehat dan aktif dengan contoh-contoh seperti berjalan kaki, berlari, dan berenang. Selain itu, olahraga dalam Islam juga mencakup aspek moral dan etika, seperti menjaga keadilan dalam kompetisi, menghormati lawan, dan menghindari perilaku yang tidak pantas seperti kecurangan atau kekerasan. Olahraga juga dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antara umat muslim, baik melalui kompetisi atau latihan bersama. Pentingnya olahraga dalam Islam juga terlihat dalam hadis yang menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh yang sehat akan mempermudah seseorang dalam menjalankan ibadah dan tugas-tugas lainnya. Oleh karena itu, olahraga dalam Islam bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan yang sehat, bermanfaat bagi tubuh dan jiwa. Dan ada 3 olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, number 1, olahraga berkuda. Olahraga berkuda adalah kegiatan yang melibatkan manusia dan kuda bekerja sama dalam berbagai disiplin, seperti balap, loncat, dan dressage. Ini tidak hanya membutuhkan keterampilan fisik, tetapi juga koneksi emosional antara pengendara dan kudanya. Selain itu, olahraga ini menekankan kekuatan, keseimbangan, dan keterampilan pengendara dalam mengendalikan hewan yang kuat dan sensitif seperti kuda. Berkuda merupakan keterampilan yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, menguasai keterampilan berkuda bisa dianggap sebagai cara untuk memelihara tradisi Islam dan meningkatkan keterampilan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Islam mengajarkan kepentingan untuk menghargai alam dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkuda memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan alam secara langsung, menikmati keindahan ciptaannya, sambil memelihara hewan yang telah diberikan sebagai anugerah. Islam menekankan pentingnya menjaga tubuh sehat dan seimbang. Berkuda melatih keseimbangan tubuh dan kekuatan fisik, yang sejalan dengan nilai-nilai kesehatan yang diajarkan dalam Islam. Berkuda dapat menjadi kegiatan sosial dan memperkuat ikatan antara sesama muslim, mengingat berkuda telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi di banyak komunitas muslim. Mengendalikan kuda membutuhkan kemandirian dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Ini mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan dan kemandirian yang diajarkan dalam Islam. Proses belajar berkuda membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang tinggi. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya bersabar dan tetap gigih dalam menghadapi ujian dan tantangan. Berkuda adalah salah satu dari beberapa olahraga yang secara khusus disebutkan dalam konteks sejarah Islam. Dengan demikian, mempraktikkan olahraga ini bisa dipandang sebagai aktivitas yang disetujui dan diberkahi dalam agama Islam. Number 2, olahraga berenang. Dalam Islam, olahraga berenang dianggap sebagai aktivitas yang diperbolehkan asalkan dilakukan dengan memperhatikan aturan dan nilai-nilai agama. Renang dapat menjadi cara untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, yang dianjurkan dalam ajaran Islam untuk menjaga amanah tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diingat untuk menjaga aurat, berhati-hati terhadap interaksi antara jenis kelamin yang berbeda, dan menghindari situasi yang dapat mengarah pada pelanggaran aturan agama. Berenang adalah latihan kardiovaskular yang baik, membantu memperkuat jantung dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Renang melibatkan hampir semua otot tubuh, termasuk otot-otot kaki, lengan, punggung, dan inti tubuh, sehingga membantu dalam pembentukan tubuh secara menyeluruh. Karena gerakan renang dilakukan dalam air, hal ini mengurangi dampak dan tekanan pada sendi, sehingga risiko cedera lebih rendah dibandingkan dengan olahraga lain yang bersifat high impact. Gerakan lentur dan beragam dalam air membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh dan memperbaiki postur.
Renang memiliki efek menenangkan pada pikiran dan membantu mengurangi stres serta kecemasan. Renang memerlukan koordinasi yang baik antara gerakan lengan, kaki, dan pernapasan, sehingga membantu meningkatkan keterampilan motorik dan koordinasi. Renang adalah olahraga yang dapat dinikmati oleh orang dari segala usia dan tingkat kebugaran, karena intensitasnya dapat disesuaikan sesuai dengan kemampuan individu. Number 3. Olahraga memanah. Olahraga panahan atau dikenal juga dengan istilah archery adalah olahraga yang melibatkan menembakkan anak panah ke target dengan menggunakan busur. Ini adalah olahraga yang telah ada sejak zaman kuno dan menjadi bagian penting dari sejarah perang, berburu, dan olahraga di banyak budaya di seluruh dunia. Saat ini, panahan telah menjadi olahraga yang populer secara global, baik sebagai kompetisi internasional maupun sebagai hobi rekreasi. Kompetisi panahan di tingkat internasional diatur oleh Federasi Panahan Internasional, World Archery Federation, yang mengatur aturan kompetisi dan pengembangan olahraga ini di seluruh dunia. Dalam Islam, olahraga panahan atau memanah memiliki sejarah yang kaya. Panahan dianggap sebagai keterampilan yang penting dan terhormat dalam beberapa konteks. Dalam konteks sejarah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dikenal sebagai ahli memanah yang ulung. Panahan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam perang, berburu, dan latihan fisik. Selain itu, ada juga nilai-nilai yang tergantung dalam olahraga panahan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti fokus, ketekunan, konsentrasi, dan kesabaran. Ketika seseorang memanah, ia harus fokus sepenuhnya pada targetnya, memiliki ketekunan untuk memperbaiki tekniknya, konsentrasi untuk memperhitungkan berbagai faktor seperti angin dan jarak, serta kesabaran dalam mengembangkan keterampilan dari waktu ke waktu. Dalam beberapa komunitas muslim, olahraga panahan masih dihargai dan dipraktikkan sebagai bagian dari kegiatan rekreasi dan kompetisi. Namun, penting untuk diingat bahwa praktik olahraga harus selalu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga aurat, menghindari sifat-sifat yang buruk, dan memperlakukan lawan dengan sportivitas dan hormat. Dalam Islam, ketepatan adalah nilai yang dihargai. Memanah membantu seseorang untuk mengasah keterampilan tersebut yang bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Memanah adalah olahraga fisik yang melibatkan berbagai otot, sehingga membantu menjaga kebugaran fisik. Memanah membutuhkan ketekunan dan konsentrasi yang tinggi. Ini merupakan nilai-nilai yang ditekankan dalam Islam, karena membantu seseorang untuk mencapai tujuan dengan tekun dan fokus. Memanah bisa menjadi olahraga yang dilakukan secara individu, sehingga membantu meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri seseorang.